Cerita dimulai dengan karakter utama, MC, di bengkelnya, benar-benar terserap dalam tugas yang sangat krusial. Dia berdiri di depan tungku perapian, menempa sepotong logam dengan sekuat tenaga. Di hadapan Paron, pria itu mengangkat palunya dengan penuh keyakinan, siap mendaratkan hantaman presisi lainnya. Dengan setiap benturan yang kuat, percikan energi terbang kemana-mana di dalam bengkel yang gelap itu. Tiba-tiba, sesosok siluet hantu muncul di belakangnya, bertanya apakah dia benar-benar akan berhasil. Roh kebiruan itu terus mengejeknya, mempertanyakan apakah dia benar-benar akan melanjutkan seluruh rencana balas dendam ini. Kehilangan kesabaran, pahlawan kita menyuruh hantu itu pergi, tetapi makhluk itu hanya tertawa dan bertanya apakah dia merasa bersalah. Sang momok kemudian mencemoohnya, memberitahu agar tidak memulai pidato tentang tekad sekarang. MC mengabaikan kata-kata itu sepenuhnya dan melanjutkan pekerjaannya di tungku dengan dorongan yang lebih besar. Dari sana, dia mulai mengingat masa lalu dan sebuah adegan penyesalan yang melibatkan seorang wanita muda. Segera setelah itu, kilasan medan perang yang kacau dan hancur melintas di ingatannya. Dia juga mengingat momen menyakitkan saat dia memeluk ayahnya sesaat sebelum sang ayah meninggal. Karena hal itu, kepedihan kehilangan membebaninya, dan dia berteriak ke langit di tengah badai yang hebat. Kembali ke masa sekarang, roh itu menuduhnya sebagai seorang pandai besi senjata yang sekarang menginginkan pembalasan. Hantu itu menganggapnya konyol, dan sang karakter utama hanya memejamkan mata dalam meditasi. Namun, terlepas dari provokasi tersebut, pahlawan kita membuka matanya dengan ekspresi dingin dan mengatakan bahwa dia tidak peduli sedikitpun. Dengan itu, dia meyakinkan roh tersebut bahwa keyakinannya tidak tergoyahkan dan pilihannya sudah bulat. Segera setelah itu, pemandangan berubah dan kita melihatnya memegang sebuah kotak kayu dengan ekspresi serius di wajahnya. Terungkap bahwa dia telah mendedikasikan 15 tahun hidupnya sebagai pandai besi untuk sekte iblis. Pemuda itu berjalan menuju istana besar, sadar sepenuhnya bahwa tragedi yang dia sebabkan tidak akan pernah dilupakan. Karena alasan itu, dia memutuskan akan mengakhiri segalanya secara definitif dengan tangannya sendiri. Ekspresi tekadnya menunjukkan bahwa dia benar-benar fokus untuk mencapai tujuannya. Di depan gerbang besar, dia menyatakan akan mengakhiri semuanya dan bahwa sang pengrajin iblis akan mengambil tempatnya. Di sisi lain gerbang, kerumunan orang bersujud di halaman luas merayakan surga iblis. Seorang pria berpidato tentang bagaimana surga iblis menaklukkan dunia hanya dalam waktu 15 tahun. Pria lain memuji penguasa tertinggi yang merupakan penanggung jawab utama atas seluruh pencapaian ini. Pada saat itu, kita bertemu dengan Raja Iblis Darah yang tangguh, duduk dengan tenang di singgasananya. Seorang bentara mengumumkan kepada semua orang bahwa sang pengrajin iblis akan mempersembahkan senjata ilahi ke-11. Dengan jalur yang telah dibuka, karakter utama kita mulai berjalan dengan tenang menuju tengah halaman. Sambil melangkah maju membawa kotak itu, dia berpikir bahwa meskipun ini bukan penebusan dosa, dia tidak peduli. Semakin dekat, dia berlutut untuk akhirnya memamerkan senjata ilahi yang telah lama dinanti. Dengan itu, dia mengangkat kotak kayu tersebut ke arah sang bentara yang menunggu dengan penuh antisipasi. Pada saat itu, kotak tersebut mulai memancarkan energi ungu yang sangat menyeramkan, mengejutkan semua orang. Sang bentara menatap kotak itu dengan mata terbelalak, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saat membuka objek tersebut, sebuah belati yang diselimuti aura ungu terungkap, dan pria itu bertanya benda apa itu. Tiba-tiba, belati itu berubah menjadi cahaya yang intens, dan dia berteriak bahwa tidak ada apa-apa di dalamnya. MC kita hanya memberinya tatapan dingin dan berpikir dalam hati bahwa hari ini semuanya akan berakhir. Dalam situasi tersebut, cahaya itu mewujud menjadi bilah energi besar di depan sang bentara. Tanpa membuang sedetik pun, bilah itu melesat maju dengan kecepatan tinggi ke arah pria yang ketakutan itu. Dalam keputusasaan, dia berteriak, menanyakan trik macam apa ini dan menyebut pahlawan kita sebagai sampah. Dari sana, serangan itu menghantamnya secara langsung, membuatnya terpental dengan kekuatan luar biasa. Dengan pakaian robek dan dalam keadaan syok total, dia nyaris tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Tetapi karakter utama kita tidak berhenti dan melepaskan gelombang energi ungu yang bahkan lebih dahsyat. Ledakan kekuatan ini melonjak melalui halaman, menyapu bersih semua yang ada di jalurnya dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Target sebenarnya dari serangan itu sebenarnya adalah sang Raja Iblis Darah yang sedang menonton adegan tersebut. Duduk di singgasananya, Raja Iblis Darah hanya melihat serangan itu dengan tatapan bosan. Ledakan energi yang kuat itu bergerak maju dan menghantam penghalang, barrier, sang Raja, menciptakan ledakan besar. Karakter utama kita benar-benar terkejut melihat serangannya tidak berpengaruh sama sekali. Saat asap menipis, dia menyadari sang raja memblokir semuanya hanya dengan satu tangan dan sama sekali tidak terluka. Meski begitu, dia tidak menyerah dan menyiapkan serangan lain, menyatakan bahwa dia belum selesai. Dengan itu, dia menunjuk ke arah raja dan memperingatkan bahwa dia akan menggunakan seni bela diri yang diajarkan oleh sang penguasa itu sendiri. Pada saat ini, karakter utama mengerahkan semua kekuatannya, siap menghabiskan nyawa dan energinya sendiri untuk menang. Sebuah bilah energi ungu raksasa mewujud di atasnya, tampak sangat menyeramkan. Matanya berkilat dengan tekad yang sengit saat dia memfokuskan semua kekuatannya ke dalam serangan tersebut. Dalam raungan amarah,
Dia menyatakan akan menjatuhkan sang raja dan meluncurkan pukulan terakhirnya. Bilah energi yang sangat besar itu turun dengan kekuatan yang menghancurkan, menyebabkan ledakan raksasa. Dampak dari pukulan itu begitu kuat sehingga gelombang kejut menyapu seluruh halaman dengan keras. Salah satu anggota sekte menyaksikan adegan itu dengan terpana, bertanya-tanya bagaimana pandai besi itu memiliki kekuatan sebesar itu. Debu perlahan mulai mengendap, memperlihatkan siluet seseorang di tengah kehancuran. Itu adalah MC kita yang berhasil tetap berdiri, tetapi genangan darah terbentuk di bawahnya. Sambil terengah-engah dan terluka, pahlawan kita percaya bahwa dia akhirnya menang dan balas dendamnya telah tuntas. Namun, sebuah suara mengejek datang dari belakangnya, merasa seluruh situasi itu lucu dan mengejutkannya. Raja Iblis Darah mengungkapkan bahwa belati tanpa wujud tidak dapat dideteksi dan menyerangnya. Dia memuji senjata itu, mengatakan bahwa itu adalah artefak ilahi yang layak untuk namanya, dan membiarkannya menembus dirinya begitu saja. Karakter utama kita syok, bertanya-tanya bagaimana sang raja tahu tentang belati itu dan bagaimana dia bisa selamat. Tanpa memberinya waktu untuk berpikir, sang raja mencengkeram lehernya dengan kekuatan yang meremukan. Raja Iblis Darah bertanya apakah pelayannya yang setia masih belum memahami situasinya. Dia mengungkapkan bahwa meskipun MC adalah pewaris kelantang, balas dendamnya sama sekali tidak berguna. Saat sedang dicekik, pahlawan kita menyuruh sang raja diam dengan kebencian murni yang terpancar di matanya. Sang penguasa berkata itu memalukan karena jika MC masih memiliki energinya, dia akan mempertahankannya entah bagaimana caranya. MC mengabaikan ejekan itu dan menaruh kutukan abadi pada Raja Iblis. Sang raja menjawab bahwa dia berharap MC akan memenuhi ekspektasi di lain waktu dan menawarkan hadiah terakhir. Dari sana, dia mulai melafalkan mantra aneh dengan kata-kata yang tidak terbaca. Pahlawan kita ketakutan, tidak mengerti apa yang terjadi atau apa yang ingin dilakukan sang raja. Dengan satu pukulan terakhir, Raja Iblis Darah melemparkan tubuh karakter utama kita menjauh. Raja Iblis Darah meluncurkan hadiah terakhirnya, yaitu belati energi merah. Sejak saat itu, cahaya terang bersinar di telapak tangannya saat dia menyiapkan serangan. Belati energi merah itu melesat maju dengan kecepatan luar biasa ke arah pahlawan kita. Dengan itu, karakter utama kita berteriak kesakitan saat dia dihantam tepat oleh cahaya kemerahan tersebut. Dampak dari pukulan itu membuatnya terpental dengan kekuatan brutal, meninggalkannya tanpa kesempatan untuk membela diri. Dalam keadaan ini, dia ambruk ke tanah, tak bernyawa, dengan belati tertancap di dadanya. Saat tubuhnya perlahan jatuh, dia bertanya-tanya di mana letak kesalahannya. Dalam pikirannya, dia merenung bahwa dia dilahirkan dengan dantian yang cacat, itulah sebabnya dia menciptakan artefak. Dia meratapi tidak pernah hidup seperti yang dia inginkan dan bertanya-tanya apakah mengetahui masa depan akan membuat perbedaan. Maka, pada hari dunia iblis muncul, kehidupan Dong Seun pun berakhir. Tiba-tiba, pemandangan berubah sepenuhnya ke sebuah meja penuh makanan di ruangan yang remang-remang. Seseorang menggebrak meja dengan tinjunya, berteriak untuk menarik perhatian orang di hadapannya. Pria ini dengan geram bertanya apakah orang di seberang meja itu mendengarkannya. Di sisi lain, karakter utama kita, MC, tampak sangat bingung dan bertanya di mana dia berada. Dia mengeluh tentang kebisingan di tempat itu dan merasakan sakit kepala yang tajam saat mencoba memahami apa yang terjadi. MC kita menyadari bahwa indranya menjadi sangat tajam dan ingat bahwa dia sebelumnya telah berhenti bernapas. Di depannya, pria yang kesal itu menggebrak meja lagi dan berteriak bahwa kata-katanya tidak didengar. Karena tidak mengerti apa-apa, si penyerang memanggilnya Tuan Muda Dang dan menyuruhnya bangun ke dunia nyata. Dari sana, pria itu mengangkat tangannya dan mengatakan bahwa seekor anjing yang tidak patuh perlu dikoreksi. Tepat setelah itu, dia melayangkan tamparan keras ke wajah pahlawan kita, memukulnya dengan keras hingga terlempar ke samping. Sambil memegang pipinya, karakter utama kita merasakan pedihnya pukulan itu dan benar-benar terpana. Si penyerang berteriak, bertanya apakah dia akhirnya sudah bangun, dan pahlawan kita mengenali wajah-wajah di depannya. Tiba-tiba, sebuah suara mengejutkannya, dan dia dengan cepat menoleh ke belakang untuk melihat apa yang terjadi. Di lantai, sebuah minuman telah tumpah, membentuk genangan kecil dan menambah ketegangan di ruangan itu. Pada saat itulah dia melihat seorang gadis di lantai sedang menangis dan memanggilnya, Tuan Muda Pemimpin Klan. Matanya dipenuhi amarah dan berubah menjadi merah saat dia memahami gawatnya situasi tersebut. Sebuah ingatan tragis membanjiri pikirannya, memperlihatkan gadis yang sama dalam keadaan yang mengerikan. Dengan itu, dia akhirnya mengingat segalanya dan menyadari bahwa dia telah kembali ke 16 tahun di masa lalu. Dia ingat bahwa pada hari ini, gadis bernama Soul menderita sesuatu yang mengerikan dan dia tidak bisa melindunginya. Melihat wanita muda di lantai, dia benar-benar yakin telah kembali ke hari tragis itu. MC bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi, tetapi memutuskan bahwa itu tidak masalah bagaimanapun juga. Segera setelah itu, dia mendekati Soul dan menghiburnya, mengatakan padanya untuk tidak khawatir. Dengan tatapan lembut, dia meminta maaf karena tidak melindunginya sebelumnya dan berjanji untuk mengubah segalanya. Si penyerang marah mendengar kata-katanya dan menerjang maju untuk serangan lain dengan penuh amarah. Kali ini, pahlawan kita menangkap tinju pria itu dengan kekuatan yang mengesankan, menghentikannya di udara. Dengan itu,
Dia mengatakan akan memberinya satu kesempatan dan memerintahkan pria itu untuk meminta maaf dengan hormat. Si penyerang terkejut dengan sikapnya dan berteriak bahwa tuan muda itu akhirnya sudah gila. Dia terus menghinanya, mengatakan bahwa saudara perempuan pahlawan kita yang mendekatinya dan bertanya apakah dia punya keinginan untuk mati. Pria itu mengungkapkan bahwa saudarinya tidak pintar karena menolak lamaran pernikahannya, dan pahlawan kita memotong pembicaraannya. Karakter utama kita menyuruhnya tutup mulut, dan si penyerang memerah karena geram atas keberanian itu. Tanpa rasa takut, pahlawan kita memprovokasinya, mengatakan bahwa bau dan penampilannya sangat buruk. Ejekan itu mengenai saraf dan pria itu mengepalkan tinjunya, benar-benar buta oleh kemarahan. Karakter utama kita mengakhirinya dengan mengatakan bahwa karakternya bahkan lebih buruk, dan pria itu menghunus senjatanya. Dari sana, dia menerjang maju dengan pedangnya, siap untuk mengakhiri semuanya. Namun yang mengejutkan si penyerang, pahlawan kita menghindari serangan itu dengan kelincahan yang luar biasa. Karakter utama kita merenung bahwa serangan mendadak dilarang oleh sekte aliran putih, Righteous, dan bersiap-siap. Dia ingat bahwa terakhir kali dia bahkan tidak bisa melawan dan dipukuli tanpa ampun. Tapi sekarang dia menghindari pukulan dengan mudah, menunjukkan keterampilan yang mengejutkan semua orang. Dengan seringai percaya diri, pahlawan kita bertanya-tanya apakah hanya ini yang mampu dilakukan si penyerang. Pria itu menyebutnya sombong karena hanya menghindar dan melompat untuk serangan udara yang kuat. Pedangnya bersinar dengan energi yang intens saat dia menyiapkan serangan dengan sekuat tenaga. Dia berteriak bahwa keberuntungan MC tidak akan bertahan selamanya dan bergerak untuk mengakhiri pertarungan. Tiba-tiba, si penyerang terkejut, dan pahlawan kita bertanya mengapa hal-hal tidak berjalan sesuai keinginannya. Ternyata karakter utama kita menahan pedang itu dengan pedangnya sendiri, yang sepertinya mustahil. Kedua bilah pedang berbenturan dengan kuat, menciptakan percikan api dan suara logam yang bergema di seluruh ruangan. Si penyerang nyaris tidak bisa memegang pedangnya, merasakan kekuatan pahlawan kita yang lebih unggul dalam tangkisan tersebut. Karakter utama kita menatapnya dengan pandangan dingin dan bertekad, siap untuk serangan balik. Dengan gerakan cepat, dia berputar dan melayangkan tendangan kuat ke dada pria yang tidak siap itu. Dampak dari pukulan itu membuat si penyerang terbang ke udara dengan kekuatan brutal, membuatnya kehilangan senjatanya dalam proses tersebut. Dengan putus asa, dia mencoba pulih di udara, tetapi sudah terlambat untuk menghindari jatuh yang menyakitkan. Dengan mata yang bersinar merah, karakter utama kita menunjukkan tatapan yang dipenuhi kebencian. Si penyerang benar-benar ketakutan oleh aura menyeramkan yang terpancar dari tuan muda tersebut. Tanpa membuang waktu, dia melesat dengan kecepatan luar biasa ke arah pria lain di dekatnya. Dengan gerakan cepat, pahlawan kita merebut belati orang itu bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Pria itu mulai panik dan mencoba menyuruhnya berhenti, tetapi sudah terlambat untuk itu. Tepat setelah itu, dia berbalik dan mendaratkan pukulan brutal pada lengan penyerang pertama. Pria itu menjerit kesakitan, memegangi lengannya yang kini mengeluarkan banyak darah di lantai. Karakter utama kita memandangnya rendah dan mengatakan ini masih terlalu dini karena mereka baru saja memulai. Terbaring di lantai, pria itu bertanya-tanya bagaimana seseorang yang tidak dianggap dari klantang bisa melakukan itu. Dia tidak mengerti trik kotor apa yang digunakan oleh seseorang yang bahkan tidak bisa menggunakan dantiannya. Dengan tatapan dingin, pahlawan kita menyatakan bahwa kali ini dia tidak akan membiarkan ini berlalu tanpa hukuman. Dia kemudian mulai berjalan menuju pria ketakutan yang memohon agar dia tidak mendekat lagi. Karakter utama kita mengatakan dia bukan pahlawan dan sudah waktunya untuk membalas dendam selamanya. Mata pria itu berkaca-kaca dengan keputusasaan murni saat mendengar kata-kata itu. Saat bilah senjatanya bersinar dengan energi merah, dia memperingatkan bahwa target berikutnya adalah jantung. Dua pria lainnya terkejut dan bertanya-tanya bagaimana Liho bisa kalah seperti itu. Salah satu dari mereka berkomentar bahwa hasilnya tampak jelas karena itu adalah pertarungan melawan seseorang yang bukan siapa-siapa dari klantang. Melihat kejadian itu, salah satu pria mendekat dan menyarankan agar tuan muda mengakhiri pertarungan sekarang. Karena waspada dengan situasi tersebut, pria itu memberitahu temannya bahwa mereka akan masuk ke dalam terlebih dahulu, dan mereka melarikan diri. Sendirian di aula, pahlawan kita diselimuti oleh aura merah menyeramkan yang tumbuh semakin besar. Tiba-tiba, sebuah bola energi ungu mulai bersinar intens di dadanya. Dengan itu, setetes darah mengalir dari mulutnya, dan dia merasakan sakit yang tajam di seluruh tubuhnya. Karakter utama kita berjuang untuk menahannya dan berpikir bahwa dia tidak boleh mengungkapkan energi iblisnya. Dia menoleh ke Li Hosong dan mengatakan bahwa dia tidak pernah peduli dianggap rendah sepanjang waktu. Masalah sebenarnya adalah kurangnya kesopanan dasar manusia dari pria itu atas apa yang dia lakukan pada Sol. Meski terluka, Li Hoshan bangkit dan berteriak agar pahlawan kita pergi dari hadapannya. Sekarang, karakter utama kita mengatakan dia pantas mendapatkan apa yang akan datang dan menerjang untuk pukulan terakhir dengan belatinya. Bilah itu menancap di bahu Li Hosang yang menjerit kesakitan akibat serangan langsung. Namun tiba-tiba, dia merasakan kehadiran yang mendekat dan bertanya-tanya siapa yang datang sekarang. Sebuah tangan misterius muncul dan mencengkeram lengannya dengan kuat, menghentikan pukulan mematikan itu. Mendengar ini, seorang pria muncul dan berteriak agar tuan muda dan segera berhenti. Pahlawan kita terkejut oleh gangguan itu dan berbalik untuk menghadapi pendatang baru tersebut.
Sekelompok prajurit muncul dan menyatakan bahwa mereka tidak lagi bisa mengabaikan situasi di aula. Dia mengenali mereka sebagai penjaga penerus naga, pengawal pribadi para murid. Komandan kelompok itu, San Yugon, mendekat dan memanggilnya, anjing kampung yang tidak berguna, dengan jijik. Matanya bersinar dengan kebencian saat dia menyadari bahwa mereka bekerja sama sejak awal. Terungkap bahwa orang-orang ini, bersama dengan Li Hosong, akan dikenal sebagai pengkhianat terburuk. Karena itu, pahlawan kita memutuskan dia harus melenyapkan mereka semua di sini dan sekarang tanpa gagal. Sang komandan menatapnya tajam dan bertanya apa yang akan dia lakukan jika mereka tidak mengabaikan situasi tersebut. Karakter utama kita mempertanyakan hak apa yang mereka miliki untuk ikut campur karena Li Ho bukan murid resmi. Menghadapi jawaban tajam itu, San Yugan benar-benar terkejut dan kehilangan kata-kata. San Yugan berpikir bahwa pahlawan kita benar tentang Li Ho, tetapi bertanya-tanya bagaimana dia tahu itu. Karakter utama kita menuduhnya menonton semuanya secara diam-diam, tetapi sekarang ingin ikut campur dalam menghukum kejahatan. Atas tuduhan itu, San Yugan menyebutnya kurang ajar dan menyatakan bahwa hukuman bukanlah tempatnya untuk diberikan. Pahlawan kita hanya memberikan senyum mengejek, merasa seluruh situasi ini cukup lucu. Dengan itu, dia bertanya apakah ini standar dari jalan aliran putih, membuat sang komandan terdiam. Dengan tatapan sinis, karakter utama kita secara sarkastik berkomentar bahwa mereka benar-benar tidak memihak. Benar-benar marah, San Yugan menghunus pedangnya dan menuduhnya menghina aliansi bela diri. Komandan itu kemudian memberinya satu kesempatan terakhir untuk berlutut atau keadaan akan menjadi buruk. Tanpa gentar, dia bertanya apakah San Yugan mendapatkan posisi komandan hanya dengan banyak bicara. Dengan wajah memerah karena marah, pria itu berkata keangkuhan pahlawan kita sangat tidak masuk akal dan tidak ada batasnya. Dari sana, dia kehilangan kesabaran dan dengan isyarat memerintahkan anak buahnya untuk menangkapnya sekarang juga. Pertarungan dimulai dan pahlawan kita menilai bahwa San Yugan pasti berada di level Peak Master. Selain itu, dia mendapati dirinya dikelilingi oleh 3 prajurit kelas 1 lainnya yang siap bertarung. Salah satu penjaga menyerang dengan semua yang dia miliki, tetapi karakter utama kita menangkis pedangnya tanpa masalah. Belati kecil itu menghentikan bilah pedang, menunjukkan kekuatan luar biasa pahlawan kita. Dengan gerakan cepat, dia melayangkan tendangan pada salah satu penjaga dan bersiap untuk serangan berikutnya. Karakter utama kita dengan tenang menghindari serangan mendadak dari belakang setipis rambut. Salah satu penjaga mencoba serangan dari atas, tetapi pahlawan kita menghindar pada detik terakhir. Dalam situasi ini, dia mendapati dirinya dikelilingi oleh 2 prajurit yang menyerangnya tanpa henti. Meski berada dalam posisi tidak menguntungkan, pahlawan kita tetap mempertahankan tatapan fokus dan menganalisis setiap gerakan. Karena itu, dia berhasil menghindari setiap pukulan dengan kelincahan yang mengesankan. Dia berpikir bahwa setelah menggunakan single point annihilation, dia hanya memiliki sisa energi untuk 2 tahun. Karena itu, karakter utama kita memutuskan dia harus mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Salah satu penjaga menerjang maju dengan teriakan perang, siap memberikan pukulan kuat. Dengan langkah cepat, pahlawan kita meluncur di lantai dan memposisikan dirinya untuk serangan balik. Tepat setelah itu, dia melompat melewati penjaga dengan belati di tangan untuk serangan terakhir. Dari sana, dia mendaratkan serangan langsung di punggung pria itu, yang menjerit kesakitan akibat dampaknya. Dengan itu, penjaga tersebut jatuh ke tanah, benar-benar kalah dan tanpa peluang untuk bangkit. Tanpa membuang waktu, karakter utama kita meluncurkan ledakan energi yang kuat ke lawan lainnya. Penjaga terakhir benar-benar terkejut melihat rekannya dikalahkan dengan begitu mudah. Tanpa kehilangan momentum, pahlawan kita maju ke arah penjaga terakhir yang masih berdiri. Benar-benar marah, pria itu berteriak bahwa dia adalah prajurit kelas 3 dan menuduhnya mempermainkan mereka. Atas penghinaan itu, karakter utama kita hanya mempererat genggamannya pada belatinya. Melihat tatapan dinginnya, penjaga itu ketakutan dan menyebutnya monster tanpa berpikir panjang. Tiba-tiba, Sun Jugan berteriak dengan marah dan menyuruh pahlawan kita untuk segera menghentikan omong kosongnya. Karakter utama kita merasakan kehadiran sang komandan dan menolehkan kepalanya, terkejut oleh kecepatannya. Dengan matanya yang bersinar merah, San Yugan melayangkan tendangan yang menghancurkan pada pahlawan kita. Dampak dari pukulan itu begitu kuat sehingga membuatnya terbang dengan kekuatan yang tidak masuk akal, tanpa pertahanan. Dengan itu, dia menghantam tanah dengan keras dan merasakan sakit dari serangan itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Terkapar dan terluka, pahlawan kita menghadapi sang komandan yang kini mendekat dengan tatapan menghina. San Yugon memaki dan bertanya bagaimana orang tidak berguna seperti dia berani membuat kekacauan besar. Dia mengatakan bahwa tempat sang jagoan adalah di tanah dan dia hanyalah seonggok sampah kelas 3. Sang komandan terus menceramahi, tetapi karakter utama kita sudah muak dengan semua celotehannya. Yang bisa dia pikirkan hanyalah betapa berisiknya San Yugon, dan dia bahkan tidak bisa beristirahat sejenak. Dengan tatapan penuh tekad, dia berpikir bahwa metode yang akan dia gunakan adalah yang terbaik yang bisa dia lakukan. Dia memutuskan bahwa meskipun harus memaksanya, dia tidak punya pilihan selain membuka dantian atasnya. Melihat hal ini, San Yugon terkejut dan berteriak, bertanya apa yang sedang dia lakukan sekarang. Pahlawan kita mengejeknya, mengatakan bahwa dia hanya bisa bicara.
Sang komandan membalas bahwa hasilnya akan tetap sama. Dia menyuruh komandan untuk berhenti membuang waktu dan segera maju saat belatinya mulai bersinar. Mendengar itu, Sun Yugon menjadi murka dan mengatakan jika dia benar-benar ingin mati, dia akan mengabulkan keinginannya. Dari sana, dia melompat maju dengan pedang di tangan, siap untuk menghabisi pahlawan kita selamanya. Namun, karakter utama kita menunggu dengan tenang, diselimuti aura petir biru yang kuat. Tiba-tiba, matanya terbelalak saat menyadari sesuatu yang tak terduga terjadi di dalam tubuhnya. Sun Yugon shock melihat belati tanpa wujud itu dan heran mengapa benda itu ada di sana. Dia bertanya-tanya apakah belati itu masuk ke dalam dantiannya saat itu, tetapi tidak mengerti bagaimana cara benda itu muncul sekarang. Sang komandan berteriak bahwa semuanya sudah berakhir dan tidak peduli apa alasannya, yang penting kekuatan itu sekarang miliknya. Pada saat itu, belati pahlawan kita jatuh ke tanah dan pertarungan tampaknya telah mencapai akhir. Namun, dia mengumpulkan energi biru dalam jumlah besar dan menyatakan akan mengakhiri semuanya dalam satu pukulan. Segera setelah itu, energi emas mulai berputar secara misterius di seluruh aula. Energi ini menyelimuti Sun Yugon dan menghentikan serangannya, membuatnya benar-benar terkejut. Sun Yugon menjadi putus asa saat menyadari tubuhnya tidak lagi menuruti perintahnya. Tak lama kemudian, sesosok misterius melangkah maju, diselimuti aura emas. Pria itu berjalan dengan tenang ke arah pahlawan kita, yang menyaksikan pemandangan itu dengan penuh perhatian. Karakter utama kita benar-benar terkejut melihat seorang pria tua berambut putih di depannya. Dengan sentuhan di bahu, pendatang baru itu memanggilnya, anak muda, dengan suara yang tenang dan jernih. Dia memperingatkan bahwa kekuatan seperti itu tidak boleh digunakan sembarangan, dan pahlawan kita terkejut. Dari situ, karakter utama kita akhirnya mengerti siapa orang yang berdiri di sana dan terpaku. Semua orang membungkuk di hadapan seniman bela diri terkuat di era itu, pemimpin agung aliansi. Terungkap bahwa dia adalah pemimpin aliansi bela diri, Sang Kaisar Pedang, Eugene Hawk. Keterkejutan pahlawan kita sangat besar saat berhadapan langsung dengan sosok legendaris dan kuat tersebut. Dengan isyarat tenang, Eugene Hawk menasihatinya agar sangat berhati-hati dengan kemampuannya. Peringatan tentang penggunaan kekuatannya bergema di pikiran pahlawan kita saat dia masih memproses seluruh situasi tersebut. Kehadiran pemimpin aliansi bela diri yang berwibawa memenuhi aula dengan auranya yang luar biasa. Di hadapannya, semua penjaga berlutut sebagai tanda hormat, mengakui pemimpin tertinggi mereka. Identitas Kaisar Pedang telah dikonfirmasi, benar-benar mengubah jalannya pertempuran. Karakter utama kita menatap sang master dalam diam, masih syok dengan kemunculan pria legendaris itu. Ekspresi rumit muncul di wajahnya saat dia teringat masa lalu tragis sang kaisar. Dia mengenang perang melawan kultus darah ketika kekalahan aliansi tampak tak terelakkan. Saat itu, banyak yang berlutut di hadapan kultus darah untuk bertahan hidup di tengah kekacauan. Namun, sang pemimpin dan sekte klan Wang miliknya berbeda. Mereka bertarung dengan gagah berani hingga akhir. Sebagai penjaga jalan kebenaran, sang kaisar pedang mengangkat senjatanya setiap hari untuk bertarung. Ini berlanjut hingga hari di mana dia menemui ajalnya oleh senjata yang diciptakan oleh pahlawan kita sendiri. Kembali ke masa sekarang, dia memungut belatinya dari lantai, menyingkirkan kenangan pahit itu untuk sejenak. Dia berpikir bahwa ini bukan waktunya untuk menjadi sentimental dan merasa lega karena Eugene Hawk tidak bisa merasakan belati tersebut. Bahkan iblis darah pun tidak mengetahuinya, jadi masuk akal jika sang Grandmaster juga tidak akan tahu. Dari sana, pemuda itu mulai memikirkan masalah berikutnya dan bagaimana dia akan menangani situasi ini. Dia bertanya-tanya jika sikap kaisar berubah, apakah dia akan mampu menyerang balik dengan ini. Menghadapi keheningan tersebut, sang Grandmaster merasa semuanya sangat aneh dan memberikan seringai tipis. Eugene Hawk mengungkapkan bahwa dia tidak bisa melihat apa-apa dan ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Karena itu, dia menyimpulkan bahwa pemuda di depannya memiliki bakat yang sangat menarik. Karakter utama kita menegang dan setetes keringat menetes di wajahnya mendengar kata-kata sang master. Tiba-tiba, suara wanita berkata bahwa dia pasti merasa cukup takut. Pemuda itu menoleh dengan terkejut. Seorang wanita meletakkan tangan di bahu Soul untuk menenangkannya dan berkata, "Semuanya baik-baik saja sekarang." Dengan tatapan lembut, dia menyuruh gadis muda itu untuk beristirahat sedikit lagi sebelum bangun. Pahlawan kita bertanya-tanya siapa wanita ini dan bagaimana dia tidak merasakan kehadirannya di sana. Eugene Hawk memanggilnya, "Bocah," dan bertanya apa yang akan dia lakukan jika wanita itu menghilang begitu saja lagi. Wanita itu meminta maaf kepada Grandmaster dan mereka bertiga saling berhadapan di tengah aula yang berantakan. Saat mendengar nama Buon, pahlawan kita terkejut dan bertanya-tanya apakah itu orang yang dia pikirkan. Dia mengenalinya sebagai tabib ilahi Buon, mantan pemimpin sekte dan penyembuh yang kuat. Dengan ini, dia menyadari situasi menjadi semakin rumit dengan kedatangannya. Adegan kemudian berpindah ke 15 menit sebelumnya di sebuah taman indah dengan kolam kecil. Buon sedang berbicara dengan Eugene Hawk dan mengatakan bahwa dia telah memperingatkannya tentang hal ini berulang kali. Dengan tatapan serius, sang Grandmaster menyatakan bahwa orang-orang itu tidak akan pernah mengubah cara mereka. Dia menyesalkan bahwa banyak orang di aliansi telah melupakan kehormatan, itulah sebabnya dia menjadi pemimpin dari itu semua. Dengan ekspresi sedih, dia menyadari bahwa bahkan setelah sekian lama,
tidak ada yang benar-benar berubah. Buon menyajikannya minuman dan bertanya apakah dia pikir memperbaiki dunia itu mudah. Dengan itu, dia memanggilnya, keledai keras kepala, karena membebani dirinya sendiri dengan begitu banyak masalah sendirian. Keduanya melanjutkan percakapan tenang mereka sambil duduk di luar dekat kolam. Tabib ilahi menyarankannya untuk tidak mencoba memikul beban dunia di pundaknya tanpa bantuan. Dia menyarankan jika keadaan menjadi sulit, dia harus melepaskan segalanya dan bersantai dengan anggur yang enak. Menghadapi nasihat yang tidak biasa itu, sang Grand Master hanya memberikan senyum kecil geli. Namun tiba-tiba ekspresinya berubah total saat dia merasakan energi aneh dari jauh. Buon memarahinya, mengatakan itu tidak lucu karena jika dia jatuh ke tangan iblis, tidak akan ada yang menyelamatkannya. Sang kaisar kemudian menyarankan agar Buon bisa membantunya, dan sang tabib menoleh, terkejut dengan keberaniannya. Dengan urat yang menonjol di dahinya, dia menjadi sangat marah dan memanggilnya bajingan busuk. Kembali ke masa sekarang, Buon memanggilnya, keledai cepat, dan heran bagaimana dia bisa sampai di sana begitu cepat. Menganalisis Li Hosong, dia mengatakan kerusakannya terlalu parah dan bahkan seorang abadi pun tidak bisa menyelamatkannya. San Yugon menjelaskan bahwa pemuda itu menggunakan proyektil untuk mengalahkan Master kelas 1. Apa yang dikatakan tabib itu benar dan pahlawan kita mendekat untuk mengonfirmasi cerita tersebut. Dari sana, dia berpaling ke karakter utama kita dan bertanya apakah dia benar-benar menggunakan proyektil. Mendengar pertanyaan itu, Eugene Hawk hanya memberikan tatapan serius dan berpikir bahwa mungkin dia tahu apa yang sedang terjadi. Dari sana, sang Grandmaster mengamati aula yang hancur total dengan para penjaga yang tergeletak di mana-mana. San Yugon berteriak putus asa bahwa luka Liho sangat serius dan dia butuh bantuan. Terbaring di lantai, pahlawan kita meratap dan bertanya-tanya bagaimana keadaan bisa sampai pada titik kacau ini. Menghadapi situasi tersebut, sang komandan membela diri, mengatakan dia tidak ingin terlibat, tetapi tidak punya pilihan lain. Kaisar Pedang menatap karakter utama kita yang berlutut dan berkata dia akhirnya mengerti situasinya. Dengan tatapan serius, sang Grandmaster bertanya kepada pahlawan kita bagaimana dia akan menjelaskan semua kekacauan ini. Jadi, dia berdiri dan mengatakan tidak ada yang perlu dijelaskan karena dia hanya menggunakan seni bela diri kelantang. Karakter utama kita menyatakan bahwa apa yang dia lakukan pada mereka yang menyentuh keluarganya masih belum cukup. Dengan itu, dia mengatakan bahwa kesopanan kepada orang tua berakhir di sini dan memungut belatinya dari lantai dengan tekad. Matanya bersinar dengan aura merah, dan dia memperingatkan bahwa dia tidak akan menahan diri lagi terhadap siapapun yang menghalangi jalannya. Eugene Hawk menjadi geram dan bertanya apakah dia benar-benar akan membuang nyawanya hanya karena emosi belaka. Tidak mempedulikan kata-kata itu, karakter utama kita merangsek maju untuk menyerang sang Grandmaster dengan seluruh kecepatannya. Menghadapi serangan yang sudah di depan mata, sang kaisar mengaktifkan teknik mata cahaya emasnya yang kuat dengan pijaran yang intens. Dari sana, pahlawan kita merasakan tekanan yang menghimpit tubuhnya dan nyaris tidak bisa bergerak dari tempatnya. Sang Grandmaster bertanya apakah balas dendam lebih berharga daripada nyawa, tetapi pahlawan kita membantahnya, mengatakan bukan itu masalahnya. Dalam pikirannya, dia merenungkan bahwa dalam hidup ini, dia memiliki tujuan yang jauh lebih besar untuk dicapai. Segera setelah itu, dia teringat sebuah papan tanda yang hancur di tengah kekacauan masa lalunya. Melihat hal ini, karakter utama kita menyatakan bahwa dia hanya mencoba memperbaiki dunia yang rusak ini sedikit demi sedikit. Dengan tatapan teguh, dia menyatakan bahwa dia akan mengikuti jalan yang sama dengan sang master, bahkan jika dia harus membakar hidupnya sendiri. Eugene Hawk teringat kata-kata Buon tentang bagaimana memperbaiki dunia tidak akan mudah sama sekali. Dengan itu, sang kaisar berbalik dan berkata jika ini benar-benar keinginan tulus dari pemuda itu, karakter utama kita benar-benar terkejut dengan sikap tak terduga sang Grandmaster. Tiba-tiba, Eugene Hawk melepaskan aura emas dan beberapa pedang muncul entah dari mana di sekelilingnya. Salah satu bilah emas menancap ke lantai dengan kekuatan yang mengesankan tepat di depan semua orang. Dengan demikian, sang kaisar menciptakan simbol yin yang raksasa dengan teknik pedang tertingginya. Pahlawan kita menyaksikannya dengan takjub dan berpikir bahwa orang bilang pencerahan bisa dicapai hanya dengan mengamati. Dia mengakui bahwa selain itu, gerakan sang Grandmaster adalah sesuatu yang sangat indah untuk dilihat. Keindahan teknik itu begitu besar sehingga dia berpikir akan menjadi suatu kehormatan untuk ditebas oleh pedang seperti itu. Pada saat itu, dia akhirnya memahami esensi dari pedang Wong, yaitu kekuatan di dalam kelembutan. Tiba-tiba, sang Grandmaster berteriak dengan segenap kekuatannya, menarik perhatian semua orang. Dia mendekati Li Hosong yang terjatuh dan memanggil namanya dengan pedang di tangan. Dengan wajah syok, pemuda itu hampir tidak bisa mempercayainya dan memanggilnya, "Guru," dengan suara gemetar. Merasa lega, dia berkata gurunya akhirnya telah tiba dan membungkuk di atas lantai kayu. Namun Buon memarahinya, mengatakan dia telah menyebabkan masalah dan menghina seseorang yang sudah hampir mati. Mendengar ini, Eugene Hawk mengarahkan pedang ke lehernya dan berkata bahwa lawannya telah mempertaruhkan nyawa. Sang Grandmaster mempertanyakan kehormatannya, dan Liho terdiam 1000 bahasa oleh pertanyaan itu. Dengan putus asa, dia mencoba membela diri, mengatakan dia akan mempertaruhkan nyawanya dan bahwa pahlawan kita yang memulainya. Tetapi sang master menyuruhnya diam dan berkata jika dia mendengar hal lain, telinganya akan membusuk. Segera setelah itu,
Sang kaisar berpaling kepada karakter utama kita dan meminta maaf atas semua kekacauan ini. Pahlawan kita berterima kasih padanya, sementara Li Hosong berteriak memanggil gurunya, tidak mengerti apa yang terjadi. Dengan tatapan dingin, Sang Grandmaster menyatakan bahwa dia tidak pernah memiliki murid seperti pemuda itu. Karena itu, dia menyerahkan hukuman pria itu kepada pahlawan kita, yang bersiap untuk bertindak. Diselimuti aura petir biru, karakter utama kita berjalan ke arah pria yang ketakutan itu. Dengan pedang di tangan, pria itu berteriak agar si bajingan tidak mendekat, dan pahlawan kita berkata bahwa meninggalkan dunia ini adalah sebuah kemewahan. Dengan itu, dia memusatkan sejumlah besar energi biru di tinjunya, siap untuk menyerang. Tanpa membuang waktu, pahlawan kita mendaratkan pukulan dahsyat ke dada pria yang ketakutan itu. Dampak dari pukulan tersebut begitu kuat hingga energi biru menyebar tak terkendali ke seluruh tubuhnya. Dari sana, sebuah bola energi terbentuk dan meledak dengan kekuatan yang luar biasa dan tak tertahankan. Alhasil, Li Ho terpental dengan kekuatan brutal tanpa kesempatan untuk membela diri. Dia terpuntir di udara saat lantai kayu hancur berkeping-keping. Putus asa, pria itu berteriak kesakitan, merasakan penderitaan sepenuhnya menguasai tubuhnya. Karakter utama kita menatapnya dengan tatapan dingin dan berkata bahwa dia harus hidup dalam penderitaan yang lebih buruk daripada kematian. Sang Grandmaster hanya menyaksikan adegan itu dalam diam, tanpa menunjukkan reaksi apapun. Pahlawan kita berbalik ke arah Yojin Hawk dan meminta agar penghakiman orang-orang itu diserahkan kepadanya. Pengawal lainnya berkomentar bahwa karena pelakunya telah dihukum, lebih baik mereka mundur sekarang. Dengan isyarat hormat, dia berkata bahwa karena Kaisar mengabaikan kekasarannya, dia akan melakukan hal yang sama. Segera setelah itu, dia berterima kasih karena telah menjaga martabatnya dan berjalan menuju Seil. Dengan gadis itu di pelukannya, dia berjanji akan mengunjungi klannya setelah semuanya selesai. Saat dia berjalan pergi, Sang Grandmaster bertanya apakah pahlawan kita bisa meluangkan sedikit waktunya. Atas permintaan itu, pahlawan kita berbalik dan mengatakan dia punya cukup waktu untuk percakapan singkat. Dengan sedikit senyum, dia menambahkan bahwa dia bisa meluangkan sedikit waktu untuk secangkir teh. Adegan berubah dan seorang wanita muncul bertanya kemana semua orang pergi dengan terburu-buru dan bingung. Di tempat lain, pahlawan kita berjalan ke sebuah meja dan menatap bingkai foto dengan saksama. Di foto itu, dia melihat dirinya yang lebih tua dengan tatapan percaya diri dan berkata bahwa dia benar-benar berhasil melakukannya. Kembali ke masa kini, dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia akhirnya berhasil kembali ke masa lalu. Pada saat itu, dia teringat kata-kata Raja Iblis Darah, yang mengatakan bahwa dia akan menemuinya lagi. Mendengar itu, dia mengepalkan tangannya dan bertanya-tanya apakah seluruh situasi ini disengaja oleh Sang Raja Iblis. Dengan wajah tertutup bayangan, dia menjadi sangat marah atas kemungkinan jahat ini. Dia bersumpah akan membuat iblis itu menyesali segalanya tanpa gagal kali ini. Dengan tatapan bertekad, dia menyatakan bahwa kehidupan baru ini akan benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Dari sana, dia berjalan ke rak buku tinggi dan mulai mencari sesuatu yang sangat penting. Tak lama kemudian, dia menemukan apa yang dicarinya, dan dengan hati-hati mengambil sebuah buku tua dari rak paling atas. Terungkap bahwa ini adalah buku teknik sirkulasi logam, kemampuan dari klannya. Tatapannya yang penuh tekad menunjukkan bahwa dia siap untuk memulai rencana balas dendamnya sekali dan untuk selamanya. Melihat genangan air di lantai, dia bertanya-tanya apakah itu sisa dari kehidupan masa lalunya. Tiba-tiba, dia merasakan sakit yang luar biasa dan mulai memuntahkan cairan hitam tanpa henti sambil berlutut. Dia menyadari bahwa mengalirkan energi melalui meditasi adalah kegagalan total. Ternyata teknik sirkulasi logam dibuat untuk membantu penempaan dan meregenerasi tubuh, namun sangat buruk untuk mengumpulkan energi, dan dantiannya mengenali energi internal tersebut sebagai racun. Karena itu, dia tidak punya pilihan lain dan sekarang hanya bisa maju dengan rencananya. Teknik yang sama ini memberinya kemampuan untuk menciptakan artefak suci dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Kemudian seni bela diri iblis darah yang dia pelajari memberikan solusi yang berbeda. Aura biru menyelimuti kakinya saat dia bersiap untuk menguji metode baru ini. Sekarang dia ingat bahwa bahkan sebelum kembali, dantiannya yang cacat tidak bisa dihilangkan apapun yang terjadi. Dengan demikian, situasinya tetap sama dan dia butuh pendekatan baru untuk masalah tersebut. Dengan gerakan cepat, dia mulai melatih seni bela diri dengan energi emas. Namun dia menyatakan dengan keyakinan bahwa kali ini dia akan maju jauh lebih cepat dari sebelumnya. Waktu berlalu dengan cepat dan malam tiba, membawa kegelapan ke Istana Agung. Di bawah cahaya bulan purnama, keheningan menguasai tempat itu dan dia melanjutkan latihannya yang intens. Setelah banyak berlatih, dia menyadari bahwa meridiannya terhubung dan dantiannya lengkap. Dengan ini, energinya akhirnya stabil dan dia merasakan kekuatan besar mengalir melalui tubuhnya. Dia berpikir teknik sirkulasinya berada pada 50% dan teknik iblis darah pada 10%. Keduanya menggunakan dantian atas dan energi bawaan, yang satu memulihkan kekuatan dengan mudah, sementara teknik lainnya meningkatkan jumlah energi yang bisa dia gunakan dalam pertarungan. Menghadapi situasi tersebut, dia melayang di udara dan berpikir bahwa tidak ada yang akan percaya dengan kekuatannya saat ini. Dengan senyum percaya diri, dia bangga bisa menggunakan energi bawaannya dengan bebas. Tak lama setelah itu,
Dia menyadari bahwa karena dia memblokir energinya, tidak ada yang bisa merasakannya di dekat situ. Dari sana, dia memutuskan bahwa dia perlu mengganti pakaiannya terlebih dahulu untuk menghindari kecurigaan. Sambil berjalan melewati ruangan, pahlawan kita mengingat sesuatu yang sangat penting dan berhenti tiba-tiba. Dia kemudian bertanya-tanya mengapa Belati tanpa wujud ikut kembali bersamanya ke masa lalu dan merasa bingung. Matanya melebar memikirkan kemungkinan itu dan dia hampir tidak percaya dengan apa yang dia pikirkan. Tiba-tiba, seorang pemuda muncul di pintu dan mengamatinya dalam diam sesaat. Pemuda itu memanggilnya pemimpin klan muda dan meminta maaf sebesar-besarnya atas gangguan yang tiba-tiba. Karakter utama kita mengatakan tidak apa-apa dan bahwa dia sudah menduga akan dipanggil oleh mereka kapan saja. Pemuda itu terkejut dan karakter utama kita bertanya apakah dia adalah Jangil. Pemuda itu hanya tergagap mengiyakan. Pahlawan kita kemudian berkata dia sedang membicarakan namanya, dan Zhang Yil mengonfirmasi sambil bertanya-tanya bagaimana dia bisa tahu. Dengan senyum, karakter utama kita berkata, sangat senang melihatmu lagi, meninggalkan pemuda itu dalam kebingungan. Dari sana, adegan berubah dan kita melihat pahlawan kita berjalan melewati halaman dengan ekspresi yang sangat serius. Dia kemudian tiba di depan sebuah aula besar yang disebut Aula Seribu Rezim dan bersiap untuk masuk. Di dalam, seseorang mempertanyakan apakah yang dia katakan masuk akal, dan dia bertanya apakah ada cara lain untuk menghindarinya. Tiba-tiba, salah satu pintu aula terbuka, menyingkap cahaya terang yang datang dari ruang pertemuan. Saat masuk, dia dihadapkan pada sebuah meja panjang penuh dengan pria yang menatapnya dengan penuh hinaan. Salah satu pria yang lebih tua dalam kelompok itu mengamatinya dengan tatapan kemarahan dan ketidaksenangan murni. Tanpa gentar, pahlawan kita berjalan melewati aula, melewati semua orang yang hadir di sana tanpa rasa takut. Salah satu pria memasang wajah jijik melihat sikap percaya diri pemuda di depannya. Tiba-tiba, sebuah ingatan tragis muncul di benaknya, memperlihatkan dia sedang memeluk seseorang. Gambar itu mengungkapkan bahwa dia berada di atas tubuh seorang pria yang tampaknya sangat penting baginya. Ingatan menyakitkan saat memegang tubuh tak bernyawa pria itu menghantuinya lagi di aula. Karena itu, dia melepaskan aura emas dan bersiap untuk apa yang akan datang dengan tekad besar. Dengan isyarat yang tegas, dia memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin muda klan, Dong Sewon, di depan semua orang. Mendengar ini, ingatan menyakitkan tentang teriakan putus asa di bawah bulan purnama menghantamnya dengan keras. Meskipun memiliki ingatan tragis, dia tetap menjaga posturnya dan menghadapi anggota klan dengan tatapan dingin. Dari sana, dia menyatakan bahwa dia datang ke sana atas perintah pemimpin klan sendiri, yang mengejutkan semua orang. Seorang pria yang lebih tua menyuruhnya berdiri dan terungkap bahwa dia adalah Deng Muyo, pemimpin klan Tang. Atas perintah tersebut, pahlawan kita hanya berdiri dan mengonfirmasi bahwa dia memahami perintah pemimpin besar. Pria-pria lain memperhatikannya dari kejauhan dan bertanya-tanya dari mana asal semua kepercayaan diri yang dia tunjukkan. Dengan tatapan serius, karakter utama kita menyatakan bahwa klan Tang saat ini sedang dalam kondisi beracun. Dia mengatakan diskusi tersebut tampaknya berjalan lancar dan itu semua karena 2 racun fatal di dalam klan. Karena itu, dia mengangkat tangannya dan memberitahu semua orang bahwa dia akan melanjutkan bicaranya sekarang. Tak lama kemudian, kita bertemu Dan Hoyol, kepala pengawal dari Man. Pria itu mengatakan dia percaya pemimpin muda sangat menyadari keseriusan insiden yang dia sebabkan. Namun karakter utama kita mengungkapkan bahwa racun pertama sebenarnya adalah Dan Hoyol sendiri. Putus asa, pria itu memohon agar dia langsung pergi ke aula penegakan hukum klan. Tiba-tiba, sesosok seperti beruang yang menyeramkan muncul dan mengatakan bahwa semua yang telah dia bangun sedang dipertaruhkan. Dengan kepalan tangan, pahlawan kita menghadapi pria itu dengan tatapan tekad dan keberanian murni. Dia ingat berjanji bahwa dia akan mengambil segalanya darinya tanpa gagal dalam konfrontasi masa lalu. Dari sana, dia teringat hari ketika pamannya bertanya apakah dia akan menjadi independen dari klan. Bingung, dia mempertanyakan apa maksud pria itu, dan pamannya hanya mengonfirmasi kata-katanya dengan senyum. Putus asa, pahlawan kita berteriak bahwa jika agen pengawal menghilang, klan Tang akan sangat menderita. Tapi pamannya mendorongnya dan mengatakan itulah sebabnya dia pergi sekarang. Terbaring di lantai, dia hampir tidak percaya dan bertanya bagaimana pria itu bisa melakukan hal seperti itu. Sang pengkhianat berkata dia tidak mengerti dan bahwa dia telah kehilangan posisi pemimpin klan kepada Dang Muyo. Dengan tatapan terkejut, dia mendengar pamannya berkata bahwa dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Mendengar itu, pria itu memberikan senyum jahat dan menyatakan bahwa klan Tang akhirnya akan menjadi miliknya. Kembali ke masa kini, dia berpikir bahwa jika dia tidak menguasai tekniknya, dia tidak akan memiliki bakatnya. Karena itu, bahkan sebelum invasi, klan Tang akan hancur oleh keruntuhan finansial. Tiba-tiba, sebuah tangan mencengkeram lengan Dang Hoyol dan memanggilnya kepala pengawal dengan marah. Seorang pria bernama Dong Jun mempertanyakan beraninya dia tidak sopan kepada pewaris yang sah. Dia menambahkan bahwa tidak ada orang yang pergi ke aula itu kembali tanpa terluka dan hal ini tidak boleh terjadi. Mendengar ini, Dan Hoyol berpura-pura sedih dan mengatakan hatinya juga berat dengan situasi tersebut. Tetapi dia menambahkan bahwa ini adalah satu-satunya cara bagi klan Tang untuk bertahan hidup pada akhirnya.
Salah satu pria bertanya kepada kepala pelayan Sun apakah ada faksi yang akan memihak mereka melawan sekte King Chang. Kita bertemu Sun Gillion, kepala pelayan aula luar, yang tetap diam sesaat. Karakter utama kita berpikir bahwa meskipun klan merasa terintimidasi, tidak ada yang akan memihak mereka dalam pertarungan ini. Dia menyadari bahwa semangat juang klan telah hilang dan kekalahan ini adalah racun kedua di tempat itu. Dengan itu, dia menyatakan bahwa kebaikan harus dibalas dan inilah sifat asli klannya. Salah satu pria bertanya bagaimana dia mengalahkan murid itu dan apakah dia menggunakan senjata terlarang dalam pertarungan, tetapi pahlawan kita hanya memelototinya dan mengatakan dia salah dan giliran pria itu untuk membayar akan segera tiba. Dengan tatapan dingin, dia menambahkan bahwa itu bukan pertanyaan yang seharusnya diajukan pria itu kepadanya. Pria itu menjadi sangat marah atas keberanian tersebut dan berteriak bahwa ini bukan waktunya untuk bercanda di aula. Dengan senyum mengejek, dia berkata dia tidak tahu bagaimana pahlawan kita bisa menang, tetapi dia hanyalah pejuang kelas 3. Karena itu, pria tersebut melepaskan energi hijau yang kuat dan membanggakan level master puncaknya. Namun yang mengejutkannya, pemuda itu mampu menahan tekanan tersebut dan pria itu bertanya-tanya bagaimana dia bisa menahan energinya. Tiba-tiba, pemimpin klan agung angkat bicara dan menyuruh semua orang untuk segera diam di aula. Dengan itu, pemimpin agung bertanya mengapa pemimpin muda bertarung dengan Li Hosong dan menatapnya dengan serius. Atas pertanyaan itu, pahlawan kita hanya memberikan seringai kecil dengan tatapan percaya diri. Dang Hoyol berteriak dengan marah dan mengatakan pemimpin muda bersikap terlalu percaya diri tentang seluruh situasi tersebut. Tanpa gentar, karakter utama kita berpaling ke pamannya dan bertanya apa arti klan baginya. Pria itu bingung dan pahlawan kita mulai menjelaskan seperti apa klan Tang bagi semua orang di sana. Dia mengatakan bahwa setiap anggota adalah batu penjuru dan keluarga harus melindungi satu sama lain dengan nyawa mereka. Terungkap bahwa kata-kata ini adalah wasiat terakhir dari mantan pemimpin klan Tang. Dengan kepalan tangan, dia menyatakan bahwa untuk melindungi darah mereka sendiri, mereka tidak ragu untuk memberikan nyawa mereka. Pemimpin klan agung hanya memperhatikannya dalam diam, meresapi kata-kata pemuda itu. Anggota lainnya menjadi gugup dan bertanya-tanya apa sebenarnya masalah dengan semua keributan ini. Pahlawan kita kemudian bertanya apakah dia seharusnya diam saja saat Soul diserang oleh pria itu. Tapi Dang Hoyol mengatakan pertanyaannya tentang senjata terlarang belum dijawab dengan tuntas. Tanpa mempedulikan situasi, karakter utama kita menunjukkan belati kecil yang ia gunakan dalam pertarungan melawan lawannya. Salah satu pria berkata bahwa itu hanyalah belati latihan dan bertanya bagaimana mungkin ia bisa mengalahkan seorang murid dengan senjata seperti itu. Karakter utama kita menjelaskan bahwa ia berhasil menaklukkan seorang pejuang kelas 1 karena ia menggunakan energi bawaan miliknya. Mendengar hal itu, salah satu pria berkata jika memang demikian, maka menghukum Li Ho adalah hal yang masuk akal karena ia telah menjalankan wasiat pemimpin terdahulu. Karakter utama kita bertanya apakah keraguan pamannya sudah terjawab, dan pria itu menjadi sangat marah karena keberanian keponakannya. Pemimpin klan kemudian menyatakan bahwa pemuda itu benar-benar mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk melawan orang tersebut. Seseorang bertanya apakah ia benar-benar menggunakan energi bawaan, karena ia tampak normal saat kembali. Pahlawan kita menjelaskan bahwa itu berkat pemimpin aliansi dan tabib sakti yang mengobatinya di perjalanan pulang. Dang Hoyol berteriak bahwa itu bohong, namun tiba-tiba seorang utusan berlari masuk memanggil pemimpin klan. Zhong Yil melihat pemandangan itu dengan cemas dan berpikir bahwa situasinya sangat buruk. Ia mencoba mengumumkan kedatangan aliansi, tetapi Master Agung Eugene Hawk sudah berada tepat di belakangnya di dalam aula. Kemunculan tiba-tiba sang kaisar pedang membuat seluruh anggota klan terpaku dan tidak bisa berkata-kata. Sambil tersenyum, Eugene Hawk meletakkan tangan di bahu Zhong Yil yang membeku karena sentuhan tersebut. Sang Grandmaster mengumumkan kedatangannya dan bertanya dengan ramah apakah semua orang di sana sehat. Dang Muyol membungkuk memberi salam kepada pemimpin aliansi, sementara pahlawan kita hanya memperhatikan dalam diam. Kaisar meminta maaf karena tidak disambut dengan semestinya, tetapi meminta mereka tidak mengkhawatirkan formalitas. Pemimpin klan berterima kasih dan bersiap mengatakan sesuatu yang penting, namun Eugene Hawk berkata ia juga tidak akan mempermasalahkan ketidaksopanan pemimpin klan, yang membuat yang lain terkejut akan kelantangannya. Mengambil kesempatan, Dong Hoyo membungkuk dan memperkenalkan diri sebagai kepala pengawal. Eugene Hawk hanya menatapnya dengan pandangan serius. Tiba-tiba, mata sang Grandmaster dipenuhi dengan energi emas yang mengintimidasi. Dengan tekanan yang menghancurkan, ia meminta Dang Hoyel untuk mengundurkan diri dari percakapan. Pria itu ketakutan setengah mati dan meminta maaf sambil terbata-bata. Eugene Hawk menyatakan bahwa ia perlu bertindak sebagai pemimpin aliansi Murim saat ini. Ia berbalik ke arah pemimpin klan dan seluruh klan Tang. Ekspresi seriusnya menunjukkan bahwa masalah ini sangat penting. Di depan semua orang, ia membungkuk dalam dan meminta maaf atas nama aliansi Murim. Tindakan tak terduga sang kaisar membuat semua orang syok. Eugene Hawk merasa seharusnya ia mendidik muridnya dengan lebih baik. Namun, pemimpin klan menyatakan bahwa mereka tidak melakukan apapun untuk membela keadilan saat itu. Ia mengungkapkan bahwa karakter utama kitalah yang menyelesaikan semuanya sendiri. Karena itulah, pemimpin klan menolak segala bentuk kompensasi bagi klan, karena merasa mereka tidak layak menerimanya. Ia hanya memohon agar insiden ini tidak diputarbalikan demi melindungi kehormatan keponakannya.
Sang Grandmaster meyakinkan bahwa Sekte King Cheng tidak akan bisa melakukan apapun untuk menyalahkan kelantang. Karakter utama kita berpikir bahwa hasilnya tidak buruk. Ia berhasil mengikat tangan Sekte King Cheng dan memulihkan posisi ayahnya. Kaisar Pedang kemudian mengajukan pertanyaan yang tidak terduga. Apakah kau ingin menjadi muridku? Aula menjadi sunyi senyap. Semua orang menganga tidak percaya. Jika ia menjadi murid sang pemimpin, kelantang akan kembali ke puncak kejayaannya. Namun, secara mengejutkan, pahlawan kita menolak tawaran tersebut. Ia menjelaskan bahwa di masa depan ia akan mewakili klannya sendiri, dan sama seperti kaisar yang hanya memiliki satu tuan yaitu Wudang, maka tuannya hanyalah kelantang. Karakter utama kita dalam hati merasa lega, karena jika ia menjadi murid kaisar, identitas ilmu iblisnya bisa terbongkar, yang berarti akhir bagi hidupnya. Eugene Hawk, meski kecewa, sangat terkesan dengan bakat dan keteguhan hati pemuda itu. Karena tidak ingin pulang dengan tangan hampa, Eugene Hawk mencabut sebuah pedang dengan cahaya keemasan bernama Mon Wafe. Pedang itu ditempa dari besi meteorit. Ia memberikannya kepada karakter utama kita sebagai pengakuan resmi. Sang pahlawan menerima pedang itu, berpikir bahwa bahan untuk membuat artefak dewa baru saja jatuh ke pangkuannya. Sisi iblisnya tersenyum sinis, merasa semua persiapan sudah lengkap. Tak hanya itu, Eugene Hawk memberikan simbol pribadi atas namanya. Siapapun yang memegang simbol itu akan mendapatkan bantuan seolah-olah itu adalah perintah sang master sendiri. Dang Hoyal terbakar api cemburu dan kebencian melihat semua hak istimewa ini. Adegan berubah ke sebuah tempat gelap. San Yugon, komandan pengawal yang sebelumnya dipermalukan, sedang minum dengan penuh amarah. Ia meremas selembar kertas dan mengutuk pahlawan kita. Sementara itu di sebuah restoran, orang-orang mulai berbisik bahwa seluruh wilayah Sichuan sedang gempar karena kelantang diprediksi akan kembali menuju masa kejayaannya. Seorang pemuda lain bertanya apakah ia sudah mendengar tentang pengawal penerus naga dan keributan yang terjadi. Ia mengungkapkan bahwa mereka semua menerima hukuman berat dan sang komandan diasingkan ke Xinjiang. Pria pertama mempertanyakan apakah itu wilayah pegunungan, dan temannya mengonfirmasi informasi tersebut. Ia menambahkan bahwa karir sang komandan di posisi-posisi penting sudah berakhir selamanya. Kembali ke San Yugon, ia ingat bahwa pahlawan kita menggunakan teknik proyektil dalam pertarungan tersebut. Dengan penuh amarah, ia heran bagaimana mereka bisa menghukumnya karena hal itu. Dengan kepalan tangan yang erat dan diselimuti aura merah, ia bersumpah akan membalas penghinaan ini. Balas dendamnya akan kejam, dan ia tidak akan beristirahat sampai mendapatkan apa yang diinginkannya. Adegan kemudian berpindah ke klan Sichuan Tang pada malam yang sangat gelap dan sunyi. Beberapa penjaga berpatroli di halaman Istana Agung di bawah cahaya bulan purnama. Di salah satu atap, dua penjaga tetap waspada di pos jaga mereka dengan pedang masing-masing. Malam terasa tenang, namun ketegangan di udara sangat tinggi setelah semua yang terjadi. Di kamarnya, karakter utama kita tampak sangat termenung dan sedikit khawatir dengan situasi tersebut. Suara ayahnya bergema di benaknya, mengatakan bahwa ia terlalu mengkhawatirkan segalanya. Ia ingat ayahnya memerintahkan agar jumlah penjaga ditambah dan melarangnya pergi. Pahlawan kita menganggap semua kekhawatiran dan perhatian ini benar-benar berlebihan saat ini. Meski begitu, ia berpikir bahwa ia tidak ingin menjadi anak yang tidak patuh kepada ayahnya sendiri. Ekspresinya menunjukkan bahwa ia menghormati keputusan itu, meskipun ia tidak sepenuhnya setuju. Tiba-tiba, pedang gelombang bulan yang ia terima sebagai hadiah mulai melayang dan bersinar terang. Energi senjata itu memenuhi seluruh ruangan dengan cahaya keemasan yang sangat misterius. Dari sana, ia berdiri dan berkata bahwa ia tidak bisa terus membuang-buang waktu seperti ini. Ia tahu ia harus bertindak secepat mungkin untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, ia mengambil pedang tersebut dan menghunusnya dengan senyum penuh percaya diri di wajahnya. Bilahnya bersinar dengan energi kebiruan dan kekuatan dunia lain yang mengesankan. Dengan itu, ia menyatakan bahwa sudah waktunya untuk pergi dan berlari keluar ruangan dengan senjata di tangan. Karakter utama kita siap untuk memulai rencana besarnya sekali dan untuk selamanya. Di luar, salah satu penjaga berbalik, benar-benar terkejut melihat bayangan lewat di dekatnya. Kecepatan sosok itu membuatnya terpaku di tengah halaman Istana Agung. Untuk sesaat, penjaga itu berdiri di sana, tidak mengerti apa yang baru saja ia lihat. Ia menggosok matanya, mengira mungkin itu hanya imajinasinya saja. Sementara itu, karakter utama kita melewati penjaga lain yang bahkan tidak menyadari kehadirannya. Kehebatan gerak senyap dan kecepatannya begitu luar biasa sehingga ia praktis menjadi tidak terlihat. Untuk menguji batas barunya, ia melepaskan ledakan energi emas dan bergerak maju. Kilatan cahaya menerangi malam yang gelap sesaat di halaman tersebut. Dengan kecepatan yang tidak masuk akal, ia bergerak di udara seperti baut cahaya emas. Gerakannya mengalir dan presisi, menunjukkan hasil dari latihannya yang intens. Ia berpikir levelnya mungkin telah naik, tetapi keterampilan para penjaga perlu ditingkatkan. Dari sana, ia memutuskan untuk pergi ke bengkel tempa untuk menciptakan senjata utamanya secepat mungkin. Tiba-tiba, ekspresinya berubah total, dan ia tampak merasakan sesuatu yang sangat aneh di udara. Matanya melebar karena merasakan kehadiran atau ingatan yang penting. Ia mendarat dengan keras di tanah, menimbulkan awan debu dan angin yang besar.
Posisi tempurnya menunjukkan bahwa ia siap menghadapi tantangan apapun yang datang. Melihat desa klan Tang di kejauhan, ia dipenuhi rasa nostalgia. Pemandangan tempat itu membangkitkan banyak kenangan dari masa lalunya yang bermasalah. Dengan itu, ingatan masa lalu membanjiri benaknya, menunjukkan sebuah desa yang ramai yang kemudian berubah menjadi reruntuhan. Citra kehancuran itu memenuhinya dengan kesedihan yang mendalam dan banyak kemarahan. Ia kemudian ingat bagaimana semua orang pergi saat itu, meninggalkan klan di saat terburuknya. Pengkhianatan dan penelantaran itu masih menghantuinya setelah bertahun-tahun. Dengan tatapan penuh tekad, ia bergumam pada diri sendiri untuk menunggu sedikit lebih lama lagi untuk rencananya. Balas dendamnya semakin dekat untuk menjadi kenyataan dan ia tidak akan gagal. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa kali ini akan seperti dulu, tetapi dengan hasil yang berbeda. Tekadnya untuk mengubah masa depan adalah kekuatan yang mendorongnya maju. Mengoreksi dirinya sendiri, ia menyatakan bahwa ia akan membuat klan itu lebih makmur dari sebelumnya. Ia tidak hanya akan memulihkan kejayaannya, tetapi akan membawanya ke tingkat kekuatan yang baru. Aura kebiruan yang kuat menyelimuti kakinya saat ia mengambil langkah pertama menuju tujuannya. Energi yang memancar dari tubuhnya adalah bukti kekuatan barunya yang luar biasa. Ia bersiap dengan pedangnya dan menyatakan bahwa gelombang pertama akan dimulai di sana. Rencana besar balas dendam dan rekonstruksinya akan segera dimulai. Sesampainya di bengkel klan yang disebut Aula 10.000 Besi, ia memegang pedangnya dengan erat. Tangannya mengencang pada gagang senjata saat ia bersiap memasuki tempat itu di depan pintu. Ia berpikir bahwa biasanya ia butuh izin untuk masuk sana, tetapi ia yakin karena ini sudah larut malam, tidak akan ada orang yang mengganggunya. Ia pun mengulurkan tangan untuk membuka pintu logam besar aula tersebut. Namun, sesuatu yang tak terduga membuatnya berhenti di tengah jalan dengan ekspresi terkejut. Tiba-tiba, pintu terbuka dan seorang pria menatapnya tajam, bertanya apa yang ia lakukan di sana selarut ini. Karakter utama kita benar-benar terkejut dengan kehadiran pria itu di bengkel. Tanpa kehilangan ketenangannya, ia memberikan penghormatan dan memperkenalkan diri kepada pemimpin aula tersebut. Ekspresi seriusnya menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak mengharapkan pertemuan ini. Dalam pikirannya, ia menyesal telah bertemu dengan orang yang paling ingin ia hindari. Pria itu adalah tetua yang paling dihormati di klan, dan bahkan ayahnya pun memperlakukannya dengan baik. Terungkap bahwa ia adalah anggota inti klan Tang yang bahkan tidak memiliki nama keluarga tersebut. Sebuah luka besar di bahunya menunjukkan bahwa ia adalah pejuang yang berpengalaman. Selain itu, ia adalah pemimpin dari semua pandai besi klan dan pemilik aula 10.000 besi. Tangannya yang penuh kapalan dan luka adalah bukti kerja keras dan dedikasinya. Kita kemudian bertemu dengan sang pengrajin tangan hitam, pandai besi hebat bernama Gu Yongyan. Karakter utama kita menghadapinya dengan tatapan tegang dan setetes keringat menetes di wajahnya. Ia ingat bahwa pandai besi itu mendedikasikan dirinya untuk klan karena pemimpin sebelumnya, Dang Uitai. Namun, ia selalu mempertahankan sikap netral dan acuh tak acuh terhadap urusan internal klan. Karena itu, kenangan hari itu sangat jelas di benak pahlawan kita. Ia mengingat momen ketika agen pengawal Manhig memisahkan diri dari klan. Pada saat itu, sang pengrajin yang hanya mendedikasikan diri untuk menempa pedang sakti dan dewa, akhirnya meninggalkan klan Tang bersama si pengkhianat dan Hoyel tanpa menoleh ke belakang. Ingatan tentang bagaimana pandai besi itu memandangnya dengan mata penuh dendam menghantuinya lagi. Segera setelah itu, pria itu berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karakter utama kita tidak mengerti dari mana asal kebencian yang begitu besar itu, tetapi tatapan mata itu tidak bisa ditarik kembali. Melihat ini, ia memutuskan lebih baik menunda rencananya untuk saat ini dan mundur. Dengan wajah kecewa, ia meminta maaf karena mengganggu sang pengrajin di tengah malam. Ekspresinya menunjukkan rasa frustrasi karena rencananya terganggu. Namun pahlawan kita berkata ia memiliki ide mendesak dan datang untuk mempraktikannya di bengkel. Mendengar ini, sang pengrajin tangan hitam hanya menutup mata dan menyuruhnya lanjut saja. Karakter utama kita bingung dengan jawaban itu, dan si pandai besi menyuruhnya melakukan apa yang ingin ia lakukan. Dengan tatapan serius, pria itu menyuruhnya berhenti bermalas-malasan dan keluar dari tempat persembunyiannya. Tiba-tiba, seorang gadis muncul dan mengumumkan bahwa pemimpin muda klan ada di sana di depan pintu bengkel. Terkejut, pahlawan kita mengenalinya sebagai Soul dan gadis itu berterima kasih padanya atas segalanya yang terjadi terakhir kali. Gadis muda itu tampak sedikit sedih dan menundukkan kepalanya tanpa berkata apa-apa lagi. Dengan senyum, karakter utama kita berkata ia lega dan yang terpenting adalah dia masih hidup. Sang pengrajin berkomentar bahwa pemimpin melarang pahlawan kita pergi selama 7 hari 7 malam. Karakter utama kita terkejut, dan pandai besi itu menyuruh gadis itu untuk tidak mengganggunya dan menyuruh mereka pergi. Ia berpikir bahwa sang guru membiarkannya menggunakan peralatannya dan berjanji akan berterima kasih lain kali. Sudah di dalam bengkel, pengrajin tangan hitam memanggilnya dan pahlawan kita menjawab dengan segera. Pandai besi itu terdiam sejenak dengan ekspresi yang sangat termenung di wajahnya, tetapi ia hanya menyuruh untuk melupakannya dan berbalik untuk pergi bersama Soul. Karakter utama kita benar-benar bingung saat melihat mereka berdua berjalan pergi. Karakter utama memutuskan untuk mengesampingkan masalah itu untuk saat ini dan fokus pada tujuannya. Dengan itu, ia akhirnya mendorong pintu dan memasuki bengkel,
siap untuk memulai pekerjaannya. Sambil memegang pedangnya, ia menyatakan bahwa ia tidak boleh melewatkan kesempatan langka ini sama sekali. Ia kemudian teringat sebuah pepatah bahwa bagi seorang master, senjata hanyalah sarana untuk mencapai tujuan. Namun dengan tatapan serius, pahlawan kita berpikir itu semua hanyalah omong kosong. Bagaimanapun, di dunia ini, ada artefak dewa yang dapat melampaui seni bela diri. Menganalisis senjata yang ada, ia merasa menyedihkan bahwa keterampilan aula tersebut begitu biasa saja. Dari sana, pahlawan kita mengambil bilah logam besar untuk memulai pekerjaannya. Dengan senjata di tangan, ia bertanya-tanya apakah ini yang terbaik yang bisa dilakukan oleh pemimpin aula. Ia berpikir pandai besi itu layak disebut master, tetapi keterampilannya masih belum cukup. Bahkan tanpa artefaknya, kultus darah memiliki banyak senjata dan persenjataan iblis. Di depan Tungku, ia ingat bahwa itu adalah senjata yang mungkin bahkan lebih mengerikan dan kejam daripada senjatanya sendiri. Karena itu, untuk menghancurkan mereka, ia membutuhkan artefak dewa yang setara atau lebih unggul. Ia kemudian mengenakan sepasang sarung tangan kulit dan berkata ia biasanya tidak akan menggunakannya untuk menempa. Dengan injakan kuat pada pedal, karakter utama kita akhirnya mulai memanaskan Tungku. Dengan Tungku yang menyala, ia mempersiapkan diri dan berkata bahwa apa yang akan ia lakukan adalah sesuatu yang istimewa. Dari sana, ia menempatkan pedang gelombang bulan langsung ke dalam api Tungku yang membara. Di depan api, ia menyatakan bahwa ini bukan bengkel tempat biasa seperti yang lain. Dengan fokus yang luar biasa di matanya, ia bersiap untuk memulai proses penciptaan. Pada saat itu, ia teringat kehidupan masa lalunya dan invasi tragis dari kultus darah. Rasa sakit dan kebingungan pada masa itu kembali, dan ia bertanya-tanya di mana dia berada dan apa yang terjadi. Di tengah kehancuran dan kekacauan, ia berjalan tanpa tujuan, mencoba memahami situasi. Gambaran teriakan keputusasaan dan penderitaannya dengan rambut putih menghantuinya lagi. Dengan gigi terkatup karena marah, ia mengingat kembali ketidakberdayaan yang ia rasakan di hari yang mengerikan itu. Berbaring di tanah, ia bertanya-tanya apakah ia masih hidup setelah semua yang terjadi. Mengingat situasinya, ia mempertanyakan mengapa hanya dia yang selamat di tengah kekacauan tersebut. Ia melihat dirinya sebagai pekerja logam yang menciptakan artefak dewa, tetapi juga sebagai iblis. Itu adalah kisah legendaris yang hanya berhasil dicapai oleh pendiri Kelantang. Ia ingat ketika dalam keadaan dirantai pun ia bersumpah akan menghabisi iblis darah. Teriakan marahnya bergema dalam ingatannya dan memenuhinya dengan tekad untuk bekerja. Gambaran wajahnya, yang terdistorsi oleh kemarahan, kembali kepikirannya dengan kekuatan penuh yang tidak terkendali. Ia ingat ketika ia digantung terbalik, benar-benar tidak berdaya dan tanpa harapan. Pada saat itu, penguasa iblis darah muncul dan memberinya tawaran yang sangat menggoda. Namun pahlawan kita menolak dengan kebencian dan menyuruh sang penguasa untuk pergi tanpa berpikir dua kali. Sang penguasa tidak terpengaruh oleh penolakan tersebut dan melanjutkan dengan ancamannya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dengan itu, sang penjahat bertanya apakah ia tidak peduli dengan nyawa anggota klannya yang tersisa. Penguasa iblis menyatakan bahwa baginya, tidak masalah apakah mereka hidup atau pergi ke tempat yang lebih baik. Ia membual, mengatakan bahwa menyatukan dunia bela diri hanyalah masalah waktu bagi kekuatannya. Selanjutnya, sang penguasa mengancamnya, mengatakan bahwa lain kali ia akan melemparkan kepala keluarga mereka kepadanya sebagai hadiah. Pahlawan kita berpikir bahwa pria sekejam itu tidak akan membiarkan mereka hidup, namun ia tidak punya pilihan lain. Mengingat situasi tersebut, ia mengepalkan tinjunya dan memutuskan bahwa jika memang begitu keadaannya, ia lebih baik menyerah pada kesepakatan itu. Dengan demikian, ia akhirnya menerima tawaran tersebut demi melindungi apa yang tersisa dari keluarganya sendiri. Namun, ia mengajukan sebuah syarat, mengatakan bahwa senjata dewa didasarkan pada seni bela diri penggunanya. Karena itu, ia menuntut agar Raja Iblis Darah membagikan ilmu bela dirinya kepadanya. Dengan itu, ia bersumpah akan membuat pedang pembalasan, Mekar. Dan terjadilah, 10 senjata dewa pun lahir. Ke-10 senjata ini kemudian dikenal sebagai 10 senjata iblis dan mengumumkan kelahiran mereka ke dunia. Kembali ke masa sekarang, ia berpikir bahwa melelehkan besi meteorit dengan api aula adalah hal yang mustahil. Namun dengan kekuatan teknik sirkulasi logamnya, ia menyatakan bahwa ia akan mampu melelehkannya. Dengan itu, bilah pedang meleleh sepenuhnya dan mengalir ke dalam cetakan logam. Ia kemudian mengambil palu kayu besar dan bersiap untuk mulai menempa senjata tersebut. Dari sana, ia mulai menempa logam dengan kekuatan dan kecepatan yang tidak masuk akal di atas paron. Segera setelah itu, ia mencelupkan bilahnya ke dalam tong air untuk mendinginkannya dengan cepat. Ia kemudian memikirkan sebuah senjata yang mampu menangki segalanya dan di saat yang sama dapat memotong apapun. Dengan itu, bayangan simbol permaisuri iblis sutra darah muncul di benaknya. Di depan tungku perapian, ia menciptakan sutra surgawi dan teringat bahwa itu terdiri dari 9 lembar material. Dari sana, ia mengambil 1 lembar yang berhasil ia buat dan mengatakan bahwa itu tidak masalah sekarang. Dengan tatapan fokus, ia menyatakan bahwa yang ingin ia ciptakan bukanlah sutra surgawi yang asli. Segera setelah itu, ia melepaskan energi kuning dan menembakkannya ke arah kain emas tersebut. Ia ingin menciptakan benang yang jauh melampaui benang ulat sutra surgawi dari dataran.
Dengan demikian, ia menciptakan karya saudara dari 10 senjata iblis, yaitu sutra surgawi yang kuat. Ia menamai ciptaan barunya, jaring surgawi. Tiba-tiba, sesosok bayangan jatuh dari langit-langit untuk menyerangnya. Penyusup misterius itu menerjang maju dengan serangan kuat ke arah karakter utama kita yang berada di tanah. Namun, yang mengejutkan pria itu, jaring surgawi dengan mudah memblokir serangan tersebut, menghentikannya di udara. Atas hal ini, si penyerang benar-benar terkejut dan berteriak tidak percaya pada apa yang baru saja terjadi. Karakter utama kita menatapnya dan berpikir bahwa untuk seorang elit dari aliansi bela diri, mereka cukup ceroboh. Dari sana, ia mengenalinya sebagai mantan komandan pengawal dan meminta maaf atas ketidaksopanannya. San Yugon geram atas keberanian tersebut, dan pahlawan kita mengatakan bahwa dia datang di waktu yang tepat untuk bertarung. Dengan benang biru di tangannya, ia mengungkapkan bahwa baru saja ia memiliki sesuatu yang sangat ingin ia uji coba. Protagonis mengejek lawannya, memastikan untuk mengingatkannya bahwa dia bukan lagi pemimpin pengawal elit. Penyusup itu menjadi sangat marah karena dipanggil dengan nama asalnya. Sementara itu, sang pemuda merasa bersyukur karena musuhnya muncul sendirian. Mengambil momen yang sempurna, sang pahlawan memutuskan bahwa ini adalah waktu yang ideal untuk menguji artefak baru yang baru saja ia buat. Dengan tatapan mengintimidasi, pemuda itu berkomentar bahwa musuh telah menyelamatkannya dari kesulitan karena tidak perlu mencarinya lagi di kota. Kesal, pria itu mencoba menyerang, tetapi segera menyadari pedangnya benar-benar terjebak oleh benang sihir baru sang pemuda. Meski begitu, pengkhianat itu berteriak dengan kebencian bahwa dia akan menjatuhkan bocah itu hanya dengan satu serangan pedang yang kuat. Namun, sang pandai besi hanya memberikan senyum percaya diri dan bertanya apakah lawannya benar-benar berpikir segalanya akan semudah itu. Pada saat itu, senjata penyerang hancur berkeping-keping saat bersentuhan dengan benang tersebut. Ketahanan yang luar biasa. Sang pemuda menarik senar dengan keterampilan ekstrim dan mulai mengendalikan ritme pertarungan dengan sangat mudah. Mantan komandan itu kemudian mencoba menghindar dengan putus asa saat benang-benang itu mengiris udara dengan berbahaya di sekitarnya. Sang pahlawan memperhatikan bahwa rivalnya mengambil senjata sembarangan hanya untuk menghindari meninggalkan jejak, tetapi itu tidak akan membantunya sama sekali. Dengan itu, protagonis ingin melihat seberapa lama penjahat itu bisa bertahan bertarung tanpa pedang utamanya di tangan. Ia bergerak dengan kecepatan yang mengesankan, menyebarkan jejak cahaya biru melalui semua bayangan di bengkel tempat. Saat potongan-potongan logam berterbangan di tempat kejadian, musuh mulai jatuh ke dalam keadaan panik total dan absolut. Pria itu bertanya-tanya dari arah mana pemuda itu menyerang dan tidak bisa memprediksi gerakannya yang cepat dan menentukan. Dikelilingi oleh benang hitam, sang pengkhianat mencoba membela diri semampunya, tetapi merasakan tekanan yang meningkat setiap detiknya. Sang pahlawan mencatat bahwa lawannya berniat memfokuskan semua energinya pada pertahanan dan penghindaran untuk mencoba bertahan dari serangan. Jadi, ia memutuskan untuk akhirnya menunjukkan teknik rahasia yang ia pelajari dari sekte gadis suci yang terkenal di masa lalu. Pada saat itu, energi yang kuat muncul, mengungkapkan eksekusi teknik pertama dari seni senar dewa yang tak bercelah. Dengan dampak yang menghancurkan, serangan itu mengenai target dengan tepat, membuat lawan benar-benar terpana oleh kekuatannya. Musuh menjerit kesakitan saat sang pahlawan berkata bahwa sekarang tanpa telinga, tidak ada cara baginya untuk menyembunyikan identitasnya lagi. Protagonis mengatakan seharusnya dia menunjukkan wajah aslinya sejak awal. Mendengar itu, pria itu mencabut senjata lain dan menyerbu maju dengan semua kecepatan dan kekuatannya. Dia menyuruh bocah itu diam dan maju dengan serangan udara yang dahsyat dan ganas. Sang pengkhianat percaya satu-satunya cara untuk menang adalah dengan energi pedang, sword ki, dan pemuda itu tidak memiliki kekuatan tersebut. Dengan itu, mantan komandan itu yakin akan kemenangannya dan maju dengan bilahnya untuk mengakhiri pertarungan. Namun, sang pahlawan menghadapinya dengan kilatan merah, dan benturan bilah pedang itu menyebabkan ledakan besar. Pedang musuh tersangkut dan hancur sepenuhnya saat bertabrakan dengan pertahanan sang pemuda. Akibat benturan tersebut, si penyerang terlempar ke belakang dan mulai memuntahkan cairan hitam aneh ke tanah. Kemudian protagonis menunjukkan tangannya yang terbungkus aura biru dan mengungkapkan teknik rahasianya. Ia menggunakan teknik kedua dari seni senar dewa, menciptakan perisai melingkar untuk melindungi dirinya sendiri. Penjahat itu terkejut melihat perisai yang terbuat dari benang dan bertanya mengapa dia menggunakan sesuatu seperti itu. Pemuda itu kemudian menjawab dengan senyuman bahwa alasannya adalah karena pedang musuh terlalu lemah. Ia melanjutkan dengan memberitahu pria itu untuk tidak menyerah karena seni senar dewa bukanlah hal yang sederhana. Teknik tersebut mempertahankan kekerasan besi meteorit dan diperkuat oleh seni senar dewa itu sendiri. Selain itu, jaring surgawi memperkuat segala sesuatu yang dibungkusnya, bertindak sebagai baju besi yang tidak bisa ditembus. Karena itu, pertahanan tersebut dapat dengan mudah menangkis bahkan bom guntur yang paling kuat sekalipun. Si penyerang memuntahkan lebih banyak cairan hitam dan merasakan sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Berlutut dan terengah-engah, pria itu tidak percaya dengan apa yang dilihatnya dan menyebut pemuda itu monster. Mengabaikan kata-kata itu, protagonis melangkah maju untuk mengakhiri pertarungan selamanya. Sang pahlawan mencemooh keterampilan musuhnya, mengatakan bahwa dari semua kepercayaan diri yang ditunjukkannya, hasilnya cukup mengecewakan. Atas hal ini,
Pria itu tidak mengerti bagaimana seorang pendatang baru yang nyaris tidak berlatih bisa memiliki kemampuan luar biasa seperti itu. Protagonis memegangnya dan berkata dia tidak akan menghabisinya karena dia harus menyerahkannya ke aula hukum. Namun sebelum itu, ia berkata dengan senyum sinis bahwa ia akan memberinya pelajaran, persis seperti yang ia lakukan pada orang lain. Pria itu ketakutan saat mengingat nasib orang tersebut dan berteriak bahwa ia lebih baik mati daripada harus mengalami hal itu. Karena putus asa, ia memutuskan tidak boleh berakhir dengan inti energinya hancur dan mencoba satu gerakan terakhir. Dengan itu, sang pahlawan terkejut melihat pria itu masih memiliki kekuatan untuk mencoba sesuatu. Tiba-tiba, ledakan cahaya besar terjadi dan musuh menggunakan teknik melarikan diri yang putus asa. Sebuah lubang terbuka di dinding dan protagonis berkomentar bahwa ia mengira sang pengkhianat akan bertarung sedikit lebih lama, sambil melayang di tengah kehancuran tersebut. Ia mengeluh bahwa buronan itu hanya menambah pekerjaannya saja. Adegan kemudian beralih ke hutan bambu yang lebat dan gelap di malam hari. Di sana kita melihat sang mantan komandan berlari terengah-engah dengan putus asa menembus pepohonan. Ia tidak percaya dirinya harus melarikan diri secara memalukan dari seseorang yang ia anggap sebagai prajurit kelas 2. Ia kemudian teringat tatapan mata pemuda itu dan menyadari bahwa itu adalah mata seorang praktisi ilmu iblis. Ia berpikir bahwa ia telah mengerahkan seluruh energi yang tersisa untuk meloloskan diri dari situasi berbahaya tersebut. Dengan begitu, ia yakin pemuda itu tidak akan bisa melacaknya dan menganggap dirinya memiliki energi dalam yang lebih besar. Jadi, ia memutuskan untuk fokus pada apa yang akan ia lakukan mulai sekarang untuk bertahan hidup dan membalas dendam di masa depan sambil memegang pedangnya yang patah. Ia tahu aliansi tidak akan menerimanya kembali dan berpikir untuk bergabung dengan faksi lawan. Ia yakin jika ia menyerahkan informasi rahasia yang ia ketahui, ia bisa mengamankan posisi yang baik di tempat baru tersebut. Tiba-tiba, ia terkejut mendengar suara yang mengatakan bahwa pengkhianat tidak pernah berubah, bahkan saat mereka kembali. Tiba-tiba, sang pahlawan muncul dan bertanya apakah otak musuhnya itu hanya pajangan sampai-sampai ia melarikan diri ke tempat seperti ini. Dengan senyum sinis, ia menjelaskan bahwa bambu di hutan gelap ini lebih kuat daripada baja itu sendiri. Sang pengkhianat kemudian meratapi dirinya yang tidak memiliki energi pedang dan mencoba melarikan diri dari si pandai besi muda itu sekali lagi. Ia kemudian memutuskan untuk beralih ke serangan tusukan dan menerjang maju dengan seluruh kekuatan dan kecepatannya. Mantan komandan itu mencoba menusuk jantung si pemuda dalam satu hantaman terakhir yang putus asa, namun serangan itu bahkan tidak mendekat, dan senjatanya dengan mudah ditahan oleh untaian jaring. Sang penyerang bingung melihat serangannya gagal dan senjatanya hancur menjadi beberapa kepingan. Dengan mata yang bersinar ungu, sang protagonis memanipulasi benang-benang tersebut dengan penguasaan yang mengesankan. Ia kemudian menghempaskan musuhnya dari satu sisi ke sisi lain di hutan seolah-olah dia bukan apa-apa. Pria itu berteriak kesakitan saat ia dilemparkan dengan keras ke arah bambu-bambu kokoh di area tersebut. Benang-benang itu melilit bambu, menunjukkan kekuatan luar biasa dari jaring surgawi yang baru dibuat tersebut. Segera setelah itu, tali-tali itu melilit tubuh sang pengkhianat, membuatnya benar-benar tidak bisa bergerak. Ia menjerit kesakitan saat benang-benang itu bersinar dengan energi merah dan mengencang di sekujur tubuhnya. Sang pahlawan kemudian menjelaskan bahwa jaring surgawi tidak pernah melepaskan mangsanya setelah ia menggigit. Pria itu terkejut menyadari bahwa pemuda tersebut menggunakan energi kuat dari Inate Core, inti bawaan, membuatnya benar-benar tertahan dan kalah. Ia menyebut pemuda itu orang aneh yang gila, tidak percaya pada kekuatannya. Dalam keadaan sangat putus asa, sang pengkhianat memohon kepada protagonis untuk mengampuni nyawanya saat itu juga. Ia meminta maaf dan mengatakan bahwa ia sempat kehilangan akal sehat dan tidak akan melakukannya lagi. Namun si pandai besi menatapnya dengan jijik dan memanggilnya cacing, tidak menunjukkan rasa kasihan sedikitpun. Dengan itu, ia melemparkannya jauh-jauh dan memperingatkannya untuk tidak pernah muncul lagi di hadapannya selama ia hidup. Pria itu bersujud di tanah dan dengan putus asa berterima kasih kepada Tuan Tang karena telah mengampuni nyawanya. Dengan itu, sang protagonis hanya membalikkan badan dan mulai berjalan pergi dalam dia menembus hutan. Namun, pria yang terjatuh itu sebenarnya memberikan senyum yang sangat jahat dan licik di belakang punggung pemuda itu. Ia kemudian berteriak bahwa pemuda itu harus mempelajari pelajarannya di kehidupan selanjutnya dan menyerangnya dari belakang dengan belati. Sang pengkhianat terus berteriak bahwa menurunkan kewaspadaan adalah akhir bagi seorang seniman bela diri dan menyerbu dengan semua yang ia miliki. Namun, ia menjadi bingung karena serangannya tidak mengenai sasaran seperti yang diharapkan. Sang pahlawan sebenarnya sudah bersiap dan menangkap lengan musuh saat sebuah belati energi ungu terbentuk. Pemuda itu kemudian berkata bahwa jika pria itu mengira dia akan terkejut, dia bisa tenang karena dia sudah menduganya. Dengan itu, ia menjelaskan bahwa ia tidak pernah percaya pada pertobatan sang pengkhianat sejak awal. Selanjutnya, si pandai besi melepas sarung tangan kulitnya dengan ekspresi wajah yang sangat serius. Dengan postur yang gagah, ia bersiap untuk akhirnya mengakhiri pertarungan untuk selamanya. Pemuda itu menghela napas dan menatap tubuh musuh yang terbaring di lantai hutan yang gelap. Melihat tubuh yang kalah itu, ia berpikir dalam hati bahwa sekarang hanya tersisa satu musuh lagi yang harus dilenyapkan.